Kalau kita mau melakukan sesuatu itu openly, terbuka, siapa aja mau nanya, boleh, itu biasanya jujur. Tapi kalau kita nggak pengen ada orang yang tahu, kita pengen melakukannya sendiri, kalau ada yang nanya kita gusar, itu hampir pasti perbuatan yang nggak beres. Halo teman-teman, jumpa lagi di Gatekeeper. Terima kasih buat yang udah subscribe, like, dan komen. Dan yang belum, saya cuma ngingetin subscribe itu gratis, jadi nggak usah pelit-pelit amat. Yang belum, segera subscribe gitu ya. Tapi anyway, terima kasih. Gatekeeper sekali lagi adalah sebuah channel yang memang kami dedikasikan untuk membahas hal-hal secara mendalam soal fraud. Dan kita sudah punya cukup banyak edisi yang berbicara tentang banyak hal. Dan hari ini kita akan bicara yang berbeda. Dan yang tidak berbeda adalah kita mengundang orang-orang yang biasanya di balik layar, tetapi kali ini kita taruh di depan layar dan kita berharap mereka bisa speak up soal isu-isu fraud. Menarik tentu, tetapi orang-orang ini orang-orang pinter nih. Jadi kadang-kadang terstruktur sekali. Mudah-mudahan hari ini bisa lebih cair dan kita bisa cerita banyak hal buat teman-teman sekalian. Oke, hari ini kita di Gatekeeper mau bicara fraud tapi perspektifnya psikologi gitu ya. Bersama saya udah ada Mas Andi dan Mbak Faulin. Mas Andi ini nama lengkapnya saya Mas? Andi Herlambang. Andi Herlambang, oke. Dan Mbak Faulin ahli soal forensik digital. Oke, kita Mas Andi udah ngobrolin fraud itu macam-macam. Dan hari ini kenapa datengin Mas Andi? Karena kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin fraud dari sudut psikologi. Karena Mas Andi psikolog, tapi lebih tepatnya apa Mas tadi nama ininya? Psikometrikawan. Apa tuh? Ahli psikometri. Apa itu ahli psikometri? Jadi ahli psikometri itu kalau teman-teman pernah ikut psikotes, bikin psikotes apapun, mau tes IQ, mau tes kepribadian, tes gambar, suruh bikin pohon, bikin orang. Nah, psikometri itu adalah ilmu yang membuat alat ukur psikologis. Apa yang didapat oleh psikometris itu sih Mas? Mungkin biar teman-teman juga mudeng gitu ya. Selama ini kita kalau ngerjain psikologi apa sih? Ujungnya sebenarnya gue kepengen cerita kepada teman-teman bahwa ilmu ini sebenarnya bisa juga kita kawinkan dengan upaya-upaya pencegahan fraud. Jadi kalau untuk ilmu psikologi sendiri kita mungkin bahas dari ilmu psikologinya dulu ya. Oke. Bahwa ilmu psikologi itu ilmu yang mempelajari utamanya adalah perilaku manusia. Karena harapannya dengan mempelajari perilaku ini kita mengerti faktor-faktor apa yang menyebabkan perilaku, terus dorongan apa saja yang menyebabkan munculnya sebuah perilaku, sampai kita bisa cari tahu faktor utamanya apa seorang melakukan sesuatu. Kenapa itu perlu dicari? Karena harapannya adalah nantinya kalau kita sudah paham faktornya apa saja, kita bisa teliti faktornya untuk memprediksi perilakunya. Berarti kalau konteksnya fraud, kan sekarang semua pejabat di level apapun rasanya pernah melalui psikotes. Logikanya berarti sebenarnya profiling itu bisa menggali potensi fraudnya. Harusnya bisa. Jadi saat kita sudah paham faktornya, kita bisa prediksi tingkah lakunya. Jadi kita bisa intercept di tengah sebelum perilakunya muncul. Harusnya bisa, tapi profiling kita apakah sudah sampai sejauh itu dimanfaatkan, Mas? Sepertinya belum. Sepertinya belum. Karena kalau di BKN sendiri sebetulnya ada salah satu kompetensinya disebut integritas. Yang harus dilalui oleh semua level, mulai dari CPNS sampai pejabat eselon. Kalau integritas itu sudah lewat, seharusnya sudah tidak ada lagi orang melakukan korupsi. Harusnya. Kenapa belum? Kenapa belum dimanfaatkan? Soal pengetahuan? Satu, mungkin yang diukur tidak tepat. Yang kedua, mungkin implementasinya terhadap kebijakan juga belum nyambung. Atau yang ketiga, ya mungkin ada unsur lain yang mempengaruhi kenapa seseorang masih bisa melakukan perilaku fraud atau korupsi atau penyelewengan. Gitu. Itu yang nanti saya sebagai ahli psikometri, PR-nya adalah membuat bagaimana sih cara mengukur faktor-faktor ini yang tepat, yang benar, sehingga bisa memprediksi apakah orang ini punya potensi
melakukan fraud yang tinggi atau rendah. Seperti itu. Dan kebayang ya Lin ya, kalau ini bisa dibuat sebagai sebuah sistem informasi, sebuah kita bisa hack dalam tanda petik proses ini, dan ada aplikasi tertentu yang bisa kita buat. Volin kan aktif di dunia digital, ini kan sebenarnya bisa gila banget ya. Selama ini kan kita ngomongnya selalu soal pencegahan, kita ngomongin soal teknologi, tapi kita jarang ngomongin soal psikologi dan manusianya itu sendiri. Gimana menurut lo? Karena kalau misalnya kita balik lagi ya ke teorinya, kan kita bicara fraud ini apa sih? Berarti kan kita harus cari tahu juga triggernya. Kalau kita dengar banyak istilah namanya fraud triangle, mungkin ada juga yang menyebutnya ada fraud diamond. Tapi mungkin kita ngambil yang lebih yang lebih lumrah dan lebih banyak digunakan fraud triangle. Isinya apa sih? Sebenarnya kita udah bahas kemarin bahwa ada namanya opportunity, berarti kesempatan. Ada yang namanya pressure, atau ada juga yang nyebut pressure ini sebagai insentif. Dan yang terakhir ada rasionalisasi. Nah, kalau kita bicara teknologi, kayak yang kemarin kita udah bicarain tentang forensik digital, ada juga tentang hukum, ada juga nanti tentang keuangan, itu masih menjaga kebanyakan di dua ranah, yaitu di opportunity. Jadi bagaimana kesempatan ini dicegah supaya orang tidak melakukan fraud, dan juga di kesempatan di pressure ataupun insentif. Misalnya contoh, kalau kamu nggak melakukan fraud ada reward dan punishment. Nah, ini yang masih trending, dan di mana saat ini yang berkembang internal control pun ataupun pengendalian terhadap perilaku dalam sebuah perusahaan masih fokusnya kedua ini. Dan Volin setuju kita agak lag justru di yang tadi. Betul. Bahkan ada risetnya juga Mas Imam. Karena ini disupport oleh riset juga, dibilang bahwa memang selama ini tuh masih banyak yang nulis juga riset-riset lain, kita tuh masih kurang loh di rationalization ini. Either itu riset, either itu juga penerapan secara konkretnya. Nah, ini yang belum digali. Makanya kita mungkin butuh Mas Andi untuk tadi membuat parameter ataupun kira-kira konkretnya seperti apa sih kalau kita mau mencegah dari segi rasionalisasinya. Mas Andi, setuju nggak bahwa sebenarnya pencegahan fraud itu jangan-jangan akarnya di orangnya kan gitu? Kan kita sering ya dapat semacam idiom ya. Bahkan aturan yang buruk pun kalau yang menjalankan orang baik itu jangan-jangan tetap aja kita bisa tetap baik-baik aja. Dan sebaliknya kita lihat juga aturan yang banyak bertumpuk luar biasa baik, jangan-jangan kalau orang yang nggak baik tetap ada celah. Karena faktanya secara formal di hulu kita kan aturan anti korupsi kita lumayan oke lah ya gitu kan. Lumayan kan dibandingkan dengan negara lain pun oke. Tapi soalnya kan di enforcement dan yang lain-lain. Gue minta pendapat Andi. Betul sih, karena sama seperti tadi anekdotal tentang hukum ya, ada juga anekdot bahwa semakin banyak hukumnya, semakin kacau society-nya. Kalau society sudah baik, hukumnya dikit aja orang udah nurut gitu. Nah, mungkin itu juga menjadi cerminan ya bagaimana sebetulnya mengatur orang itu nomor satu faktor utamanya adalah orangnya, bukan peraturannya itu sendiri. Gitu. Itu sampai jatuh tuh, jangan-jangan ada yang nyadap nih. Jadi orangnya tuh penting ya? Orangnya penting ya, cuma itu tadi kembali ke akar permasalahan, kenapa orang ini nggak banyak diurusin gitu. Apakah orang Indonesia ini kebanyakan, jadi yang penting pokoknya pelakunya jadi tangkap, atau memang sebetulnya kita sudah saatnya berfokus kepada hal yang ketiga. Tadi Pauline sudah bilang bahwa ada aspek rasionalisasi dari fraud triangle ini menjadi aspek yang agak terabaikan dan baru terekspos saat sudah kejadian. Misalnya di penyelidikan, di persidangan, kenapa Anda melakukan itu? Gitu kan? Tapi sebelumnya nggak ditanya, kira-kira mungkin nggak Anda melakukan itu? Kalau kita udah tahu di depannya, udahlah ini orang taruhnya di pinggir-pinggir aja, jangan sampai dia ada di posisi yang riskan. Oke. Sekarang kita masuk ke, ini gue sebenarnya dapat data dari Volin dan Mas Paku juga. Kabarnya orang yang melakukan fraud itu 96%-nya itu orang-orang baru gitu. Ini first timer, mereka belum melakukan pengulangan, tapi mereka kok punya ya intensi untuk melakukan fraud gitu. Wah, ini kan PR besar gitu ya. Gimana nih, teman-teman ada nggak mau sharing perspektifnya soal ini? Nah, jadi kalau menguatkan yang tadi Mas Imam bilang, jadi kalau di dunia fraud itu ada terkenal namanya asosiasi Certified Fraud Examiner.
ACFE. Nah, si asosiasi ini tiap tahun dia biasa melakukan survei, terus kemudian dibuat reportnya lah. Surveinya ini tujuannya untuk apa? Biasa dia nanya ke perusahaan-perusahaan, gimana sih karakteristik atau profil fraud di tempat kamu? Nah, biasanya digali tuh macam-macam. Nah, ini kalau di tahun 2020 contohnya ya, kita ngambil, ada salah satu survei, dia mau mengukur kira-kira tingkat kerugian yang disebabkan oleh berbagai level tertentu itu seperti apa. Jadi dia bagi ketiga, jadi ada level eksekutif, level manager, sama level employee. Nah, yang menariknya, level eksekutif ini loss-nya yang diakibatkan oleh mereka itu 10 kali lipat dari si employee. Padahal kalau case-nya justru itu cuma 20% dibandingkan yang dilakukan oleh manager dan si employee. Nah, berarti 20%-nya aja ternyata lebih destruktif daripada yang dilakukan si employee dan juga manajer yang 80% tadi. Nah, that's why mungkin kalau menyambung dengan yang tadi Mas Imam bilang 96% adalah first timer. Loh, jangan-jangan first timer ini tadi employee dan manajer yang dimana secara destruksi ternyata kecil. Jangan-jangan yang 4% ini itu justru yang jauh lebih besar, tadi puluhan kali lipat dari yang diakibatkan oleh si first timer tadi. Itu jauh lebih besar dari daya rusaknya, jauh lebih besar dari pengaruhnya. Betul. Diskresi yang ada di tangannya. Betul. Nah, itu juga ada salah satu yang dianalisis adalah, oh ini jangan-jangan rasionalisasi ini juga pengaruh dengan authority. Jadi power yang dia punya. Ada pengaruhnya jangan-jangan antara tadi kecenderungan orang melakukan fraud dengan level authority yang dia punya. Gue kepengen nukikin lagi nih Mas Andi. Ini mohon maaf nih kalau bahasanya kasar ya. Tapi kayaknya ya korupsi di Indonesia tuh, atau fraud lah, jangan korupsi ya, biar agak lebar lagi. Fraud di Indonesia tuh sering udah melampaui akal sehat kan. Bayangin, bapak anak bisa korupsi, suami istri bisa korupsi, Al-Quran bisa dikorupsi, dana haji bisa korupsi, semua yang apa namanya harusnya dijaga oleh norma-norma dan nilai-nilai moral dan akal sehat itu kan sudah dilampaui, Mas. Ini apa ya, makanya diskusi ini kan sebenarnya sangat esensial ya. Kenapa faktor orang itu sebenarnya penting, dan kalau dari awal kita bisa cium, kita bisa cegah, itu kan harusnya mendingan nih gitu kan. Kita makin sehat gitu, Mas. Gimana gitu? Tapi memang kalau dari secara global ya, perilaku manusia secara global, perilaku negara secara global, memang negara berkembang itu yang paling rentan dengan tingkat korupsi yang tinggi. Kenapa? Karena tadinya nggak punya duit, terus punya duit banyak. Gitu aja. Khilaf. Alasannya khilaf. Karena kalau negara susah, nggak ada yang mau dikorupsi. Negara maju, mau korupsi udah males. Negara berkembang, nah ini pasarnya korupsi. Memang jadi Asia Tenggara, Afrika Tengah, Afrika Utara tuh biasanya jadi tempat-tempat Asia Tengah tuh jadi tempat yang subur sekali untuk perilaku korupsi. Nah, gimana biar kita naik kelas, Mas? Nah, naik kelas ya itu tadi. Mungkin kalau kita bicara secara individual, seperti yang Pauline bilang, kita sebagai orang biasa nggak nilai pajak, kita minimal tidak melakukan penipuan asuransi, kita nggak ngibul soal pendapatan. Itu yang 96% ngibul di situ pun masih kalah sama yang melakukan kejahatan fraud secara struktural, baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan non eksekutif ya. Artinya sebanyak apapun rakyat melakukan kejujuran ekonomi, fraud tetap akan menjadi masalah saat itu ada di struktural. Mas, ini bedanya Gatekeeper dibandingkan dengan channel lain. Kita berusaha masuk lebih dalam, ya. Kita nggak mau di permukaan. Mas Andi memang ekspertisnya di dunia psikologi. Tentu ada beberapa teori yang bisa di-sharing ke teman-teman. Mungkin bisa ditampilin kali ya, Mas ya, yang apa namanya secara spesifik orang-orang itu ada. Boleh. Gitu. Nah, coba jelasin, Mas, ini secara teoritis gimana? Jadi ini adalah skema standar ya, bagaimana orang itu kira-kira akan makan fraud atau enggak. Kalau yang pertama, ini situasinya orang ini tidak pernah melakukan fraud,
dan juga tidak terekspos untuk melakukan fraud. Tiba-tiba dia muncul di sebuah situasi. Pertanyaan pertamanya adalah, dia tahu nggak kalau itu adalah perbuatan fraud? Kalau misalnya dia nggak tahu, dia akan lakukan aja. Ini terkait dengan tadi sosialisasi, pendidikan. Tadi kalau Pauline bilang 96% adalah manajer dan staff. Manajer dan staff itu sadar nggak bahwa yang dia lakukan itu adalah perilaku fraud? Ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Kalau dia nggak tahu, dia akan end up committing fraud. Oke. Seperti Ini ya, Menarik aja, obedience to authority ya. Berarti ada juga ya, kalau mungkin dia tahu, tapi obedience to authority gitu ya. Dia nggak acuh lah, tidak mengacuhkan gitu. Nih, gue cuma pengen sharing nih ya, sebelum lanjut ke nomor 2 nih. Kan kadang-kadang kita bantu juga ya teman-teman untuk jadi host atau apa ya. Pada top level management misalnya. Itu kadang-kadang gue sedih loh, Lin. Itu ya, pertanyaan itu berulang. Apa itu korupsi? Apa itu gratifikasi? Come on, kalau lo udah di eselon 1, lo udah di eselon 2, nggak mungkin dong nggak pernah terpapar informasi itu. Tapi itu berulang. Tapi itu tetap ditanyain. Tetap aja apakah memberikan sesuatu itu suap, tetap aja kalau ini nggak ada intensinya nih, apakah ini gratifikasi? Apakah memberikan tiket MotoGP termasuk misalnya itu ya. Dan itu bayangin ya, di level 1-nya aja kita masih punya PR, lo kan gemes gitu ya. Nggak mungkin loh orang nyampe misalnya di eselon 1, eselon 2 nggak pernah ikut diklat yang ngomongin gini, nggak mungkin. Tapi lucunya mereka-mereka yang lagi duduk juga masih nanya. Aduh, butuhkan apa? Ya udah lanjut. Ya karena itu kalau itu sudah selesai misalnya, ya saya tahu itu perbuatan yang mencerminkan fraud gitu. Masuk ke 2, intuisinya bilang ini fraud apa bukan sih? Gitu karena ini masuk kepada yang tadi, apakah informasinya sudah dapat, apakah hati nuraninya bilang ini sebuah fraud atau bukan. Karena kami sebagai orang-orang psikologi punya keyakinan nih bahwa setiap orang itu pada dasarnya punya drive yang baik. Artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu yang jelek, nggak enak, buruk, itu kita tahu bahwa itu sesuatu yang nggak enak. Ini mindset sebenarnya. Mindset ya. Pada dasarnya orang itu diciptakan Tuhan pasti orang baik. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu openly, terbuka, siapa aja mau nanya, boleh, itu biasanya jujur. Tapi kalau kita nggak pengen ada orang yang tahu, kita pengen melakukannya sendiri, kalau ada yang nanya kita gusar, itu hampir pasti perbuatan yang nggak beres. Nah itu yang kita sebut intuisi. Intuisi kita sudah berbicara. Iya apa enggak? Kalau misalnya dia bilang, intuisinya bilang jangan, dia nggak akan melakukan fraud, masuk dia. Tapi kalau intuisinya bilang iya, dia akan end up committing fraud. While dia tetap sadar bahwa itu adalah perbuatan yang menurut dia benar atau baik, nggak ada masalah. Nah, baru yang ketiga, masuk reasoning. Kira-kira apa yang saya dapatkan dengan risikonya sebanding nggak ya? Nah, itu mulai main hitung-hitungan. Dia sudah tahu bahwa ini perbuatan yang salah, dia sudah sadar bahwa ini akan membuat dia dalam posisi yang berisiko, tinggal hitung-hitungan aja. Ini masih untung apa masih rugi? Gitu. Kalau misalnya menurut perhitungan dia masih rugi, dia tidak akan melakukannya. Itu makanya idiom bahwa TPPU itu akan lebih menakutkan atau dimiskinkan itu akan jauh lebih menakutkan dibandingkan penjara. Betul. Karena kalau misalnya saya ngemplang 10 miliar, habis itu kena 3 tahun, kira-kira harus bayar pengacara berapa, harus bayar fasilitas berapa, kira-kira yang lain, kira-kira nanti sisanya berapa. Oh masih cukup buat hari tua. Udah, sikat aja. Gitu. Tapi diagram ini jadi teringat sesuatu deh. Jadi kan kita riset. Waktu lampau tuh ada namanya WorldCom. Kalau tahu kejadian WorldCom itu dia fraud yang cukup terbesar juga salah satunya. Jadi ada salah satu CFO-nya ya. CFO-nya itu namanya Scott Sullivan. Nah si Scott Sullivan ini dia ternyata mempersuade di bawahnya karyawannya. Jadi ada yang namanya Myers, dia itu controller, ada juga namanya Betty Wilson, dia adalah accountantnya si WorldCom ini. Nah, ketika mungkin kalau tadi tahapnya Mas Andi bilang, I'm aware this behavior is fraud, mungkin mereka tahu bahwa yang dilakukan mungkin misalkan WorldCom ini dia memanipulasi laporan keuangannya, yang tadinya jelek jadi bagus, yang tadinya rugi jadi untung.
mereka berdua mungkin tahu, namanya accountant ya nggak mungkin dia nggak tahu hitung-hitungannya, karena kan kita semua ada standarnya bahwa kamu hitung seperti ini hasilnya kayak gini, kamu hitung kayak gini hasilnya kayak gini. Controller juga kan pasti. Terus kemudian masuk ke level bawah ada moral intuition. Di riset nggak dijelaskan bahwa mereka intuition atau enggak. Nah yang terakhir ada use reasoning. Jadi ketika mereka ditanya, kok kamu melakukan, kok kamu membantu? Kalau yang si accountant bilang, oh soalnya ibu saya lagi sakit, saya butuh uang. Kalau yang si controller bilang, saya harus sebagai employee, saya harus setia. Karena ini saya bekerja di sini, iya saya harus setia sebagai employee. Nah menariknya si Scott Sullivan ini juga dia menambahkan, ibaratnya kayak ngasih bensin panas, tadi makanya obedience to authority. Dia bilang bahwa perilaku kalian ini akan menyelamatkan. Kita adalah, kita sedang sebagai pilot menyelamatkan pesawat kita bersama. Nah itu yang menarik. Jadi ternyata diagram ini kalau kita bilang aktual atau realnya ternyata memang kejadian. Betul. Karena kalau tadi balik ke pemikiran itu ya, bahwa egoismnya itu juga ada levelnya sebenarnya, Pauline. Jadi kalau di psikologi, egoism orang untuk melakukan sebuah perilaku itu ada 3. Satu, levelnya personal, menguntungkan buat saya sendiri. Nah, yang kedua adalah lokal, menguntungkan untuk saya dan teman-teman saya. Misalnya kalau dalam kasus tadi, ini akan menguntungkan perusahaan, gitu. Ini akan menyelamatkan perusahaan kita. Nah itu lokal tuh. Ada juga yang lebih besar lagi, yaitu yang misalnya sebagai profesi atau sebagai orang Indonesia, ini akan menyelamatkan Indonesia. Dia rela melakukan perbuatan yang melanggar hukum misalnya, apapun itu ya. Jadi memang ada 3 level tuh. Dan yang paling riskan untuk melakukan fraud adalah yang lokal, menguntungkan kelompok kecil. Gitu. Memang secara teori juga bahwa orang yang punya dengan mindset bahwa menyelamatkan lokal itu adalah yang terpenting, punya tendensi dan risiko melakukan fraud lebih besar dibandingkan 2 kelompok yang lain, baik yang lokal maupun yang outer group. Gitu. Ada yang mau dilanjutin? Nah, boleh. Sebelum gue mau ngejar yang lain. Nah, setelah dia melakukan reasoning, kira-kira ini untung apa rugi, layak atau enggak, saya dapat imbalan yang sesuai atau enggak. Karena pada beberapa kasus kita nggak hanya bicara tentang keuntungan ekonomi, kita juga bicara tentang keuntungan politik. Kita bicara tentang kalau tadi yang Pauline bilang ada orang yang di bawahnya, mungkin dia dikambing hitamkan perusahaannya nyawa dia. Dia tidak ada pilihan untuk ikut tanda tangan kalau nggak mau keluarganya atau dianya kenapa-kenapa. Itu orang biasanya nggak melakukan. Nah, begitu sudah melakukan, ini akan ada 4 kemungkinan nih. Yang pertama, dia efeknya diabaikan saja, artinya oke-oke aja. Nah, dia menerima bahwa itu perbuatan yang dengan sadar saya lakukan, mau lagi nggak? Ya kalau menguntungkan kenapa enggak? Ya itu yang masuk yang paling parah ini. Jadi dia akan tetap melakukan, while moral values-nya, nilai-nilainya dia bilang, this is okay, saya nggak apa-apa melakukan ini, nggak ada masalah sama sekali. Yang kedua, dia merasakan bahwa oke nih, saya sudah melakukan, tapi kayaknya ini masih bisa ditoleransi deh. Kalau saya melakukan lagi, ada yang bisa diperbaiki, ada yang bisa minimal mengurangi dampak. Nah gitu, itu I will likely continue. Saya akan melakukan lagi, tapi mungkin tidak sebesar yang sekarang, atau mungkin mengurangi efek dari yang sekarang. Yang ketiga adalah, oke, saya tahu ini salah, harus saya lakukan sekarang, tapi saya nggak akan lakukan lagi. Itu yang tadi mungkin Pauline bilang 96% first timer. Mungkin nanti perlu dicari juga berapa yang akan menjadi residivis, dia akan mengulanginya lagi. Sama seperti banyak sih perilaku yang konteksnya seperti ini, misalnya narkoba. Berapa banyak orang yang pertama kali nyoba, habis itu akan pakai lagi, berapa banyak orang yang habis nyoba kapok atau merokok. Berapa kali nyoba kapok, berapa kali yang nyoba lanjut. Nah ini kayaknya bisa dimasukkan ke dalam skema ini meskipun di luar fraud. Jadi secara umum nih memang perilaku manusia akan masuknya ke situ. Satu, tahu apa enggak nih perbuatan fraud. Yang kedua, intuisinya bilang apa. Yang ketiga, reasoningnya bilang apa. Dan yang keempat, kalau sudah kejadian,
rasanya gimana? Udah itu kan. Ini akan memprediksi dia berhenti melakukan, tetap melakukan, atau tidak melakukan sama sekali. Berarti di 3 titik itu pencegahan juga harus dilakuin ya? Betul sekali Mas Imam. Dia harus satu, knowledge-nya harus aman. Pencegahannya di situ, tapi sebelum itu pengecekan indikator dan faktor manusianya juga di 3 bagian itu. Gitu. Kalau kita bicara tentang alat ukur integrasi, kejujuran atau integritas, adanya kan di sini. Oke. Saja. Iya. Nggak masuk ke sini. Nggak masuk ke sini. Itu keren banget ya. Misalnya nih kita semua pejabat kita nih, let's say kita kerucutan pejabat biar gampang ngomongnya. Semua kita profiling. Jadi udah hasil profiling itu di 3 titik itu benar-benar kita punya jawabannya, orangnya kayak gimana segala macam. Setelah di profiling dicegah di situ gitu ya. Betul. Itu keren banget tuh. Nah jadi memang tidak hanya di pejabat ya. Kalau kita bicara di korporasi, di eksekutif juga bisa dimainkan ini. Artinya kalau kita bisa cegah seorang eksekutif itu melakukan fraud, baik itu di luar sistem ya, artinya tadi di luar tadi pencegahan sudah ada monitoring sistem, sudah ada whistleblower system, sudah ada audit, internal audit, tapi perilaku lagi. Kalau kita bisa petakan faktor-faktor perilaku orang, kita bisa perkirakan nih, satu, kita bisa perkirakan dia akan melakukan atau tidak. Yang kedua, kalau dia melakukan, kira-kira karena kepepet, apa karena kepengen. Yang ketiga, kalau dia melakukan, kita bisa kejar dia bagaimana. Itu karena perilaku orang saat melakukan fraud juga menunjukkan perilaku orang bagaimana nanti dia sudah melakukan. Kalau dia punya duit banyak, akan dia taruh ke rekening mana nih? Misalnya dari profiling kita bisa lihat, saya punya uang banyak, saya taruh ke anak-anak saya, misalnya gitu. Atau karena saya orang tidak percayaan, anak-anak istri saya nggak perlu tahu. Saya simpan aja sendiri, saya bikin company baru, saya taruh di bawah kasur, saya taruh di brankas, saya taruh di safe deposit box yang nggak ada yang tahu. Itu dari profiling kita akan bisa lihat. Jadi bukan hanya mencegah, tapi juga begitu sudah ketangkep, kita tahu dia next to do-nya apa, kemana harus cari, siapa yang harus ditanya. Itu mempermudah sebetulnya. Jadi mungkin buat korporasi, buat pemerintah, ini sebenarnya masukan bagus ya yang disampaikan Mas Andi ya, bahwa sebenarnya kita jangan-jangan bisa one step, two step ahead kalau kita bicara fraud, kalau kita menyadari hal ini. Nah, Mbak Valin mau nambahin silakan. Iya, jadi kalau misalkan tadi Mas Imam tepat sekali ya, jadi mungkin berarti jangan-jangan setiap orang tuh mempunyai cara pencegahan yang berbeda-beda. Maksudnya bisa jadi satu orang ini, karena dari level reasoningnya yang ini harus dikuatkan, bahwa berarti dia ada intentionnya. Kenapa? Misalkan kalau tadi kita bicara ada insentif atau pressure, ada opportunity-nya, ada rasionalisasinya. Nah itu kita jadi bisa melihat kira-kira mana yang paling rentan terhadap yang melakukan fraud. Berarti kan kita bisa alokasikan, contoh misalnya, jangan ditaruh di bagian yang berkaitan dengan keuangan, berarti harus taruh di bagian yang lain. Kalau misalnya dia intensinya ternyata dia sebenarnya intensinya tidak ada, tapi sifatnya dia sangat mengikuti sekali gitu. Nah berarti kita harus tempatkan dia jangan digabungkan di lingkungan yang dalam tanda kutip rentan fraud gitu, karena dia pasti akan ngikut juga pada akhirnya. Nah kalau tadi yang Mas Andi bilang bahwa tadi yang kita bagaimana dari segi analisis perilaku atau behavior ataupun psikologi, kita bisa memprediksi kira-kira next step-nya apa. Nah ini juga mau sharing sedikit. Jadi waktu itu kita pernah ada investigasi di sebuah perusahaan. Jadi ada 2 tipikal. Ada satu yang tipikal yang main itu adalah direktur marketingnya. Yang satu yang main adalah direktur keuangannya. Nah seperti yang tadi Mas Andi bilang, lucunya, kalau di direktur marketing yang melakukan, kita menemukan bukti-buktinya itu nggak dari perangkat si direktur itu. Tapi dari siapa? Dari sekretarisnya. Karena kenapa? Kalau kita lihat tipikalnya, dia sukanya nggak mau repot. Saya maunya yang cepet. Saya nggak mau pusing. Misalnya contoh dia harus bikin keuangannya lah, bikin kontraknya lah, bikin kelola managing orangnya lah. Dia tahu beres. Nah, beda dengan yang pelakunya direktur keuangan. Kita justru dapat banyak dari dia.
Karena dia nggak percaya sama orang lain. Karena dia perfeksionis. Itu jadi kita pernah salah satu tadi begitu Mas Andi bilang, oh iya kita juga pernah terjadi hal serupa. Iya, karena memang kalau di penegakan hukum di Indonesia ya, sistem profiling ini baru dibahas sudah kejadian. Iya. Begitu sudah kejadian baru diteliti psikologi orangnya, perilakunya gimana, profilingnya gimana, rekam jejaknya gimana, itu baru kebahas saat sudah kejadian. Coba itu taruh di depan. Kalau itu bisa kita taruh di depan, nggak ada tuh. Saya rasa itu sangat banyak bentuk. Mungkin tidak bulletproof ya. There is no silver bullet in this case. Artinya nggak ada satu cara yang paling hebat mengurangi itu. Tapi kita bisa tadi mempersempit ruang, memperkecil risiko itu terjadi dengan menggunakan profiling di depan. Ini sebenarnya diskusi mahal nih. Ini diskusi mahal nih. Daging sebenarnya nih. Nah ini keren. Oh iya, sekarang nih Evelyn kan orang teknologi nih. Kan sekarang kan lagi musimnya apa-apa disrupsi ya. Apa-apa kalau bisa kita hack, dan Indonesia itu sebenarnya atau di dunia masih banyak ruang-ruang yang belum didisrupsi ya dengan teknologi. Kalau pengalaman Evelyn yang suka melakukan investigasi, mainan teknologi di bidang ini masih terbatas kan ya kayaknya? Sangat. Jadi kalau kita bicara teknologi, namanya kan komputer ya, dia nggak seperti manusia yang aspeknya banyak gitu. Dia nggak punya intuisi tadi, dia nggak punya sentimental gitu. Jadi kan mereka hanya menjalankan apa yang kita masukkan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara namanya coding, berarti kan itu adalah sesuatu yang kita input. Jadi kita menyuruh dia melakukan A, ya dia akan melakukan A. Kita lakukan B, dia akan B. Nah, sejauh ini memang kenapa tadi level rasionalisasi atau level terkait dengan manusianya sangat sedikit. Karena belum ada yang bisa menjabarkan atau membuat itu sebagai sesuatu yang bisa di dalam tuliskan. Maksudnya gimana? Kalau contoh kita bicara tentang opportunity dari level keuangan misalnya. Nah, ini kita bisa ngelihat tuh. Misalnya contoh ada namanya segregasi of duty. Nah, segregasi of duty itu apa? Paling simpelnya mungkin kalau Mas Imam atau Mas Andi punya perbankan yang bisnis misalnya. Kan ada tuh diminta approver-nya siapa, maker-nya siapa. Maksudnya yang membuat atau menginisiasi transaksi request itu berbeda dengan orang yang approve. Kenapa? Soalnya biar ada balance check-nya. Nah, ini sistem masih bisa. Makanya tadi dari opportunity dia masih bisa masih bisa cut. Oh, salah satunya dengan cara begitu. Level insentif dia bisa tahu, misalnya contoh, oh setiap pegawai harus dari awareness misalnya harus melakukan atau membaca e-learning terkait dengan pengertian korupsi, pemahaman terkait gratifikasi seperti apa. Nah, ini siapa yang sudah misalnya sudah complete, dia akan dapat reward tertentu. Nah, ini masih bisa terbaca di sistem. Tapi kalau level manusia, nah ini yang sampai saat ini masih banyak atau masih belum digali. Tadi bagaimana menerjemahkan dari yang abstrak, karena manusia itu sebenarnya abstrak. Kalau menurut saya pribadi, ke dalam sesuatu yang tadi ada rules-nya, ada pakemnya, sudah tersistematis. Nah, itu yang sampai sekarang masih belum bisa dibuat seperti itu. Tapi kalau masuk ke penjelasannya Mas Andi, logikanya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakuin tuh. Betul. Jadi memang terkait tadi bicara masalah art ya, memang kalau di luar negeri psikologi itu kan masuknya Bachelor of Art, seni sebenarnya, memahami manusia itu seni. Jadi ada banyak pandangan, ada banyak cara, ada banyak tipe kita bisa melihat perilaku seseorang itu. Jadi kami sebagai ahli psikometri ini juga punya banyak cara untuk kita memetakan bagaimana nih perilaku-perilaku atau faktor-faktor perilaku yang bisa mencegah orang melakukan fraud. Yang kedua adalah memprediksi apakah orang ini kira-kira akan melakukan fraud atau tidak. Gitu. Jadi memang kalau nyambung tadi ke Evelyn bilang ada ACFE ya, Certified Fraud Examiner, itu basisnya di mana ya? Di Amerika ya. Memang studi-studi di Amerika dan North America dan Eropa itu sudah banyak nih memasukkan faktor-faktor manusianya.
baik dari itu perilakunya, kepribadiannya, terus kerentanan terhadap risiko, itu udah mulai dimasukin nih sebagai salah satu faktor utama untuk tadi melakukan pencegahan perilaku fraud. Mas, gue cuman ini orang awam. Gue bisa nggak sih mengelabui profesi Mas Andi? Misalnya gini, gue mau di profiling soal fraud. Terus gue sebenarnya gue punya intensi one day gue kepengen melakukan fraud. Tapi bisa nggak sih ini dipelajari akhirnya misalnya gue akan nggak jadi diri gue sendiri. Jadi waktu ngisi ya gue akan gimana caranya nih orang lain yang harusnya Mas Andi ngebacanya tuh positif gitu, bukan pelaku fraud. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Buktinya di Gramedia banyak lolos CPNS, lolos Akpol, lolos Akmil. Itu dia. Itu adalah akibat dari alat ukur yang kurang baik. Gitu. Jadi kalau itu alat ukur yang biasa-biasa saja atau bahkan jelek, kita bisa melakukan manipulasi itu. Tidak terdetek. Manipulasi itu tidak terdetek. Kita bisa suruh orang lain melakukan misalnya, atau kita mengandaikan diri jadi orang lain terus kita ngisi. Nah, kalau alat ukurnya biasa-biasa aja bisa. Tapi kalau alat ukurnya bagus? Kalau alat ukurnya bagus, nggak bisa. Jadi itu ada alat ukur yang sekuat itu. Nah, kita gunakan apa yang tadi Pauline bilang, teknologi. Artinya, kalau orang itu sudah punya mengisinya lewat komputer, kita juga bisa aja komputer ini mikir nih, orang ini ngisinya konsisten atau enggak. Karena konsistensi itu nanti kebaca di sistem. Jadi di akhir, orang ini nggak konsisten. Berarti apapun jawabannya kita nggak usah percaya bahwa orang ini hasilnya nggak benar. Nah, itu yang banyak orang-orang di luar tuh nggak tahu kalau misalnya ada konsistensi itu yang nggak bisa dipelajari. Gitu. Jadi kenapa biasanya kita psikotes itu banyak? Karena dibandingin nih antara tes 1, tes 2, tes 3, tes 4. Konsisten apa enggak? Kalau dia tidak konsisten, mau sebagus apapun hasilnya, kita tolak. Biasanya begitu. Nah, di sistem atau di proses pembuatan alat ukur inilah yang menjadi faktor penting. Bisa nggak kita mengelabui alat ukur? Sama aja kayak kita mau ngibulin orang, ya tergantung yang kita kibulin. Kalau yang kita kibulin orangnya pinter, agak susah. Kalau yang kita kibulin biasa-biasa aja, lebih mudah. Kalau yang kita kibulin orang nggak tahu, gampang banget. Sama aja mengelabui alat tes. Kalau tesnya sangat bagus, susah. Kalau alat tesnya biasa-biasa aja, ya bisa. Jadi PR kita sebenarnya membuat alat tes yang begitu kompleks sampai alat tes itu semacam punya artificial intelligence. PR saya. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan sudah ada. Sudah ada. Cuma belum diterapkan aja di sini. Gitu. Artinya di luar ada yang menerapkan. Sudah diterapkan. Dan hasilnya bagus. Hasilnya dibilang bagus atau enggak kembali kepada bagaimana pemanfaatannya ya. Karena tadi kalau kita bicara 1, 2, 3 itu, kita tahu di mana kita perlu intercept secara mayor. Misalnya, oke, di bagian knowledge semua orang udah tahu. Iya. Tapi di bagian intuition-nya, di bagian rules-nya, di bagian rationalization-nya banyak yang belum tahu. Kita bisa petakan, oke, di company saya, di perusahaan saya, di lembaga saya, mana nih yang harus kita tekan untuk mengurangi risikonya. Gitu. Kalau tes tadi mungkin kalau aku gambarin kayak misalnya contoh, misalnya konsistensi tuh kayak lama waktu dia menjawab misalnya. Mungkin kalau misalnya dia, misalnya ya kalau orang spontan kan berarti dalam sekian detik misalnya, apakah mungkin ada range-nya ya. Nah sedangkan kalau misalnya untuk nomor-nomor tertentu kok dia mikir, berarti kan lebih lama, longer time yang dia butuhkan, berarti dia semakin mencoba menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh si tes itu misalnya. Itu salah satu. Itu salah satunya ya. Salah satu yang keunggulan dari kita menggunakan assessment yang berbasis teknologi. Kalau kita ngerjain pakai kertas nggak ketahuan kayak gitunya. Itu salah satu keunggulan. Salah satu assessment yang perlu dilakukan, perlu nggak sih sampai ada taraf wawancara? Atau sebenarnya semua ini bisa kita lakukan by teknologi? Sebenarnya sampai saat ini belum ada tes yang melampaui kecanggihan kemampuan orang mewawancara. Artinya memang untuk mengenal orang paling baik adalah kita melakukan wawancara mendalam oleh orang yang memiliki keahlian ya tentu saja. Cuma kalau kita punya pegawai 3.000, kita mau wawancara orang 3.000 susah. Artinya tidak efektif tapi tidak efisien. Gitu kita harus cari jalan tengahnya. Kita bisa
ambil, oke, kalau kita lewat wawancara kita tahu 95% dari orang ini atau 80%. Tapi kalau kita pakai alat mungkin 70%, 75%, which is good enough untuk pencegahan daripada tidak ada sama sekali. Atau kita bisa juga bikin layernya ya. Kita bisa bikin layer. Di low management, Betul. pakai yang alat, tapi mulai di middle sama top management kita. Nah itu bisa kita bisa kita rangkai lah. Artinya untuk sekarang sih di level di industri saya ada aja udah bagus. Ada aja udah bagus. Ada aja udah bagus. Wah kak, bakalan tadi Ada aja udah bagus. Kenapa? Karena tadi profiling baru penting begitu sudah kejadian. Bukan sebelum kejadian. Jadi kita tuh itu ya, kita tuh pemadam kebakaran banget. Pemadam kebakaran. Betul. Dan kita belum menganggap bahwa ini sebenarnya bisa dicegah loh. Maksudnya perusahaan nggak harus hanyut, nggak harus bangkrut, nggak harus nggak harus flagging sistemnya nyala dulu. Baru mikir. Sibuk ya. Harusnya ini hal yang sudah bisa di-intercept. Ya, mudah-mudahan ini bisa kasih kesadaran buat founder perusahaan, startup segala macam yang yang punya perusahaan bahwa ini sebenarnya bisa kita lakukan. Dan one day mudah-mudahan Mbak Valen, jangan-jangan kita bisa bikin teknologinya. Dan mungkin harus kayaknya Mas Imam. Jangan harus. Harus. Karena kalau nggak kayak tadi Mas Imam bilang kebakaran mulu, berarti kita menjalankan gedung yang kebakaran terus. Ya, sebaik-baik diskusi tentu yang harus berakhir. Karena kita harus berdiskusi lagi lain waktu. Dan biar nggak kepanjangan juga yang nonton, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi konten menarik. Mudah-mudahan Mas Andi punya ruang dan waktu untuk kita jumpa lagi, kita bisa dalemin lagi, kita bisa ngobrol hal-hal yang lain, mungkin kasus-kasus lain yang Mbak Volin yang bisa kita sharing. Mungkin itu dulu kali ya. One day kita akan diskusi lagi. Terima kasih Mas Andi, Mbak Volin udah hadir lagi di Gatekeeper. Semoga bermanfaat, sampai jumpa. Please leave a message.